Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Summa ba'd. Alhamdulillah, iman jamaah salat duhur yang semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan bulan Ramadan. Dan bahkan kita pun sudah memasuki bagian kedua yang terakhir dari 10 hari dari bulan Ramadan. Dan insya Allah besok adalah hari yang ke-20. Artinya malamnya adalah malam yang ke-21. Mungkin ada yang agak heran dengan pemilihan materi yang akan Anda sampaikan yang berkaitan tentang seputar kemiskinan. Padahal ini kelihatannya tidak ada kaitan dengan Ramadan. Tapi ketahuilah oleh kita, terkadang banyak perkara yang kita menganggap itu tidak berkaitan, padahal secara syariat itu memiliki keterkaitan. Kenapa kita membahas tentang seputar kemiskinan? Ketahuilah oleh kita, kalimat miskin ini memiliki makna yang penting di dalam menentukan hukum syariat. Sebagai contoh, bagaimana kita bisa menentukan kita adalah orang yang layak untuk menerima infak, sedekah, ataupun zakat. Kalau kita tidak tahu apakah status kita, apakah orang yang cukup atau orang yang miskin. Bagaimana kita bisa menilai apakah kita orang yang layak untuk menunaikan ibadah kurban? Kalau kita tidak mengetahui apakah kita ini miskin ataukah kita tidak miskin. Atau bagaimana seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanat untuk memegang zakat. Lalu kemudian kita sampaikan zakat itu kepada orang yang seharusnya kita anggap sebagai fakir miskin, tapi karena kita tidak paham tentang apa itu miskin sehingga kita salah sasaran, maka kita pun menjadi orang yang tidak amanah. Begitu pula ketika kita ini mengukur diri apakah kita ini layak untuk menunaikan ibadah haji atau tidak. Bukankah standarnya man istata'a ilaiki sabila? Jika dia mampu di jalannya, maka diantaranya mampu dari sisi harta. Kalau dia tidak mampu, maka dia tidak ada kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Begitu pula ketika kita memberikan zakatul fitri, yang memang yang harus diberi adalah fakir miskin. Farada Rasulullah SAW zakatul fitri so'an min ta'am, ya, tuhmatan lil masakin wa tuhmatan lisaimin. Sebagai pemberi makan untuk orang miskin, pembersih bagi orang yang berpuasa. Bagaimana kita bisa memberikan makan pada mereka kalau kita tidak tahu standarnya? Seperti apa orang miskin tersebut? Atau ketika istri kita hamil, atau dia itu dalam kondisi menyusui kemudian, atau orang tua kita, dia sudah tua renta tidak bisa menunaikan ibadah puasa, dia harus membayar fidyah. Dan fidyah itu diberikan pada fakir miskin. Lalu kita kesulitan menentukan siapa yang dikatakan sebagai orang yang miskin. Maka ini adalah satu perkara yang sangat disayangkan.
Maka perlu kita mengetahui tentang hakikat atau makna dari kemiskinan tersebut. Oleh sebab itu, kenapa saya perlu menjelaskan? Kita perlu belajar tentang arti kemiskinan. Agar orang pun tidak salah sangka tentang kemiskinan. Sebagai contoh, yang akan kita bahas hari ini saja dulu. Dari 3 hari yang akan kita bahas tentang masalah kemiskinan. Kalau orang bicara tentang kemiskinan, saya yakin identik dengan sengsara. Miskin itu sengsara. Miskin itu mesti dikasihani. Miskin itu mesti orang yang tidak bahagia. Sehingga banyak orang yang kemudian mereka salah memahami makna ini. Sehingga beranggapan kita ini harus kaya. Agar kita ini bisa bahagia karena orang miskin sengsara. Kalau kita lihat ada orang miskin jalan keluar, kita katakan, aduh kasihan dia miskin. Jarang kita mengatakan, aduh kasihan dia orang kaya. Kan begitu kan? Sehingga orang pun kemudian takut dengan kemiskinan dibandingkan dengan kekayaan. Padahal betulkah Islam itu seperti itu? Betulkah Islam itu mengatakan kemiskinan adalah tercela? Betulkah Islam itu berbicara bahasanya kemiskinan ini adalah perlu untuk dikasihani? Betulkah bahasanya miskin ini adalah sesuatu yang menyengsarakan? Kalau seandainya memang seperti itu, berarti ada yang salah. Kenapa? Karena kita tahu miskin dalam masalah harta. Dan kita tahu yang namanya harta itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Kalau begitu, apakah berani kita mengatakan Allah tidak adil? Siapa orang yang berkeinginan dilahirkan dari keluarga miskin? Atau ditakdirkan menjadi orang yang miskin? Oleh sebab itu, ketahuilah oleh kita. Salahnya pola pikir mindset kita terhadap kemiskinan ini menjadikan kita salah di dalam menyikapi kemiskinan. Ya, coba saya yakin kalau seandainya bapak-bapak ditanya, kalau harus memilih apakah menjadi orang kaya atau orang miskin, saya yakin semua jawabannya adalah kaya. Kalau ditanya alasannya kenapa Anda memilih kaya dibandingkan miskin? Karena anggapannya kalau orang miskin itu sengsara. Ya, sehingga kita takut dengan kemiskinan sampai ada orang yang dia khawatir dengan kemiskinan sampai dia bakhil, dia pelit dengan hartanya. Dia tidak berani bersedekah kepada atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut miskin itu. Padahal ternyata tidak seperti itu. Ketahuilah jika kita masih beranggapan miskin itu adalah kesengsaraan. Miskin itu adalah ketidakbahagiaan. Miskin itu adalah patut dikasihani. Miskin adalah sesuatu yang perlu ditakuti. Maka ketahuilah kita adalah orang yang mindsetnya sudah dipola oleh syaitan. Bagaimana Allah SWT menerangkan tentang syaitan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-268. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Allah mengatakan setan itu menakut-takuti kalian dengan kemiskinan. Jika Anda takut miskin, jika kita takut miskin, dan kita beranggapan kemiskinan adalah harus dihindari. Kemiskinan adalah sesuatu yang ditakutkan. Ketahuilah pola pikir kita sudah terpengaruh oleh setan. Sehingga seolah-olah miskin itu jelek. Kemiskinan itu adalah buruk. Kemiskinan adalah musibah. Sering kita mengatakan, bahasanya, aduh kasihan dia, kenapa? Dia kena musibah. Kenapa mas? Usahanya bangkrut, dia jadi miskin. Kita bilang musibah. Jarang ada orang mengatakan, aduh kasihan dia kena musibah. Kenapa? Dia kaya. Usahanya lagi maju. Jarang, ikhwah. Padahal yang banyak menjauhkan orang dari jalan Allah SWT, apakah kemiskinan atau kekayaan? Nanti kita harus pikirkan itu. Nah, untuk menjawab ini, perlu kita ketahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali keistimewaan kepada orang miskin. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh orang kaya di antaranya. Yang ini jarang. Yang kita pikirkan seolah-olah miskin ya mesti dia tidak lebih baik dibandingkan dengan orang kaya. Padahal kita lihat di zaman Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan berupa negeri Madinah. Madinah sampai kemudian menjadi model bagi negara-negara lain agar bagaimana seperti negeri Madinah. Awal reformasi kita muncul ada
Itu negeri madani. Ya, dimunculkan istilah negeri madani. Karena apa? Berharap Indonesia itu seperti dahulu Madinahnya zaman Rasulullah SAW. Padahal tahukah kita di zaman Rasulullah SAW ketika beliau tinggal di kota Madinah dan memerintah kota Madinah sehingga Madinah menjadi negeri yang aman tentram. Itu ternyata penduduknya banyak yang miskin dibandingkan yang kaya. Tapi kenapa mereka menjadi bahagia? Karena standar bahagia bukan kaya. Karena standar orang itu sengsara dan tidak sengsara bukan kemiskinan. Orang miskin pun memiliki keistimewaan. Makanya bagi Anda yang kaya, maka kemudian jangan beranggapan miskin itu sengsara. Bagi Anda yang miskin, jangan menyesali takdir Allah. Dengan mengatakan, ya Allah, kenapa kau takdirkan aku menjadi orang yang miskin? Ini pemikiran yang keliru. Banyak diantaranya sampaikan oleh para ulama. Tentang apa? Yaitu tentang keutamaan orang-orang miskin. Sebagaimana diterangkan, banyak sekali diantaranya disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Amin bin Abdul As-Sakhawi. Beliau mengatakan bahasanya yang pertama al-fuqara, orang-orang miskin itu, orang-orang fakir. Itu dikatakan kata beliau, hum awalu man yadkhulul jannah. Orang miskin itu justru mereka adalah orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga. Saya yakin kalau kita ditanya apakah kita pengen masuk surga, kita akan menjawab iya. Kita pengen masuk surga. Ketahuilah oleh kita yang pertama rombongan, golongan yang masuk surga Allah SWT adalah orang miskin. Bukan orang kaya, tapi orang miskin. Makanya Rasul itu tidak, ya. Kalau Rasul pengen kaya, Rasul bisa kaya, tapi Rasul memilih hidup menjadi orang miskin. Yang pertama masuk surga, ikhwah, itu adalah orang miskin. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain, sebagaimana diterangkan dalam kitab Damud Dunya, itu diterangkan ketika satu periwayatan disampaikan dari Rasul, bahasanya ada dua orang yang dia datang, sama-sama dia itu berislam bareng, kemudian sama-sama dia beragama dan mengikuti Rasulullah SAW. Ternyata ketika dia itu masuk surga, yang miskin dahuluan, yang kaya tertahan di pintu surga. Setelah 500 tahun kemudian, yang kaya baru masuk menyusul orang yang miskin. Selisihnya setengah hari, kurang lebih 500 tahun, ikhwan. Orang kaya dengan orang miskin. Ternyata yang pertama masuk itu orang miskin. Ini sebagaimana diterangkan. Di antaranya dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam kitab Musnadnya, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, kata Rasul, hal tadruna awala man yadkhulul jannah min khalqillah. Kata Rasulullah SAW, tahukah kalian yang pertama yang akan masuk surga Allah SWT dari makhluk Allah SWT? Tahukah kalian siapa orang yang pertama masuk ke dalam surga Allah SWT? Lalu kemudian qalu, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu kemudian Rasul mengatakan, qal awalu man yadkhulul jannah min khalqillah al-fuqara'u al-muhajirun. Yaitu orang yang pertama masuk ke dalam surga Allah dari makhluk Allah SWT adalah orang-orang miskin lagi berhijrah. Fuqara, orang-orang miskin ternyata. Ya. Ini adalah orang-orang yang miskin. Disampaikan oleh Rasul, al-fuqara'ul muhajir. Mereka adalah orang-orang miskin. Ini yang pertama masuk surga. Ya. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Nabi pun mengatakan, yadkhulul fuqara'ul jannah qabla agniya. Orang-orang miskin masuk lebih awal ke dalam surga sebelum orang-orang kaya bi khamsi mi'ati amin nisfi yaumin. Yaitu selisihnya berapa?
bi khamsimi'ati am. 500 tahun. Atau nisfi yomin. Setengah hari. Setengah hari di akhirat itu sebanding dengan 500 tahun. Karena satu hari di akhirat itu adalah 1000 tahun. Jadi orang kaya dengan orang miskin sudah lama ya di surga 500 tahun, orang kaya baru masuk. Itu selisihnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kira-kira kalau sudah mendengar hadis ini, ya keinginan kita pengen jadi orang kaya atau orang miskin ini? Bapak-bapak mau kaya atau mau miskin? Keder Ustaz jawabnya. Kalau mau tak bilang kaya, nanti terlambat. Ya, masuk surganya terlambat. Kalau tak bilang orang miskin, waduh, sayanya belum sanggup jadi orang miskin. Masya Allah. Mungkin orang kaya di dunia, Pak, itu jalan-jalannya lebih awal. Ya, kenapa lebih awal? Mereka bisa datang ke tempat rekreasi yang paling indah karena punya harta. Tapi di surga nanti orang miskin yang dulu jalan-jalan. Ya, nah, jadi orang miskin jangan bersedih, orang kaya jangan jumawa. Karena sungguhnya semuanya memiliki keutamaan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dikatakan yang selanjutnya, apa sih istimewanya orang miskin dibandingkan dengan orang kaya? Maka dikatakan bahasanya al-fuqara hum aktsaru ahlil jannah. Orang-orang fakir, orang-orang miskin itu mereka adalah orang-orang yang paling banyak penghuni surga. Yang masuk surga paling banyak orang miskin. Kalau Bapak misalkan mau masuk universitas ITB sama misalkan ya ITB atau Unpad atau apa sajalah, contohnya ITB. Di sana ternyata ada kuota 500 mahasiswa yang diterima. Dari 500 mahasiswa itu 400 untuk orang miskin, 100 untuk orang kaya. Kira-kira kita ngambil jalur mana pengen peluangnya gede masuk ke ITB? Saya yakin mengambil jalur orang miskin, betul nggak? Ya kan? Sekarang kalau kita pengen masuk surga, kalau orang kaya saingannya banyak, Pak. Orang miskin jatah di surganya lebih banyak. Karena kebanyakan penghuni surga itu orang miskin. Coba kira-kira masih pengen kaya? Masih kan pengen kaya nggak? Atau mau sekarang berubah pikiran, Ustaz saya pengen miskin. Habis ini harta saya semua masukin ke masjid semuanya. Ya, ngajinya ditamatin. Ya, nanti kalau sudah tamat nanti akan tahu sebenarnya seperti apa kondisinya. Tapi di hati sini pokoknya masih kaya. Gimana tetap kudu kaya Ustaz ya. Masya Allah. Ini sebagaimana diterangkan Rawa Al-Bukhari wa Muslim fi sahihihima. Bahasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dalam dua kitab sahihnya. Beliau mengatakan min hadis Imran radhiyallahu an. Dari hadis Imran radhiyallahu an. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, ittala'tu fil jannah. Aku bertolak berangkat menuju surga. Fara'aitu aksara ahlika al-bukhara. Maka aku lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Tuh, pengen peluangnya besar masuk surga, maka jadilah orang miskin. Keder ya. Saya yakin di hati itu udah mulai, aduh ini benar enggak. Ya ini sih menyampaikan saja. Ya, gitu. Nah, tapi saya yakin kok tetap kalau ditanya sih pengen kaya pengen miskin, jawabannya tetap istiqomah. Tetap pengen kaya. Sulit untuk menghilangkan. Kenapa? Karena mindset kita, Ikhwan. Karena pola pikir kita dari dulu itu sudah terpola seolah-olah miskin itu jelek, miskin itu sengsara, miskin itu tidak enak. Ya kan? Kalau sudah terpola seperti itu sulit menghilangkan pola pikir ini. Ya betul kan? Ya. Kalau kita lihat seperti itu sudah berat. Merubah mindset itu sulit. Makanya orang dalam dakwah itu kan tugas siapa?
merubah mindset. Bagaimana orang yang pola pikirnya salah menjadi benar. Orang yang pola pikirnya orientasinya adalah dunia oriented. Maka ganti menjadi akhirat. Orang yang pola pikirnya selama ini adalah tentang A dan B, maka ganti menjadi C dan B. C dan D. Begitu harusnya. Nah, tujuannya begitu. Ya, Rasulullah SAW itu merubah pola pikir orang kafir. Kafir Quraisy, bagaimana mereka beranggapan Tuhan banyak itu lebih baik. Semakin banyak, semakin baik. Maka orang kafir Quraisy meyakini Tuhan 1 di langit, 6 di bumi. Karena mereka berpikiran kalau Tuhannya banyak, mintanya gampang. Kalau berdoa gampang. Kan begitu kan? Sama Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Muhammad. Merubah pola pikir mereka. Tuhan yang satu jauh lebih baik dibandingkan dengan Tuhan yang banyak. Dikeluarkan hujahnya. Bahasanya kalau Tuhan banyak, bagaimana kalau Tuhan itu banyak, apakah nggak pusing? Kalau kita berdoa ke Tuhan A, nanti Tuhan B-nya marah. Kalau kita doa pada Tuhan C, Tuhan D-nya marah, kan begitu kan? Atau kalau kemudian Tuhannya banyak, siapa yang ngurus langit? Nanti rebutan antar Tuhan. Akhirnya Rasul menyampaikan, Tuhan yang satu mencukupi lebih baik daripada Tuhan yang banyak, tapi penuh dengan kekurangan. Akhirnya berubahlah pola pikir orang jahiliyah yang asalnya mereka suka dengan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang satu. Nah, sekarang juga pola pikir kita dirubah. Ya, seperti itu. Apakah betul miskin itu sengsara? Makanya kalau kita lihat ya, kita bawa mobil lihat ada orang lagi duduk di bawah bawa rongsok duduk di emper toko. Kita bilang kasihan dia. Kenapa kasihan? Saya tanya kenapa kita mengatakan dia kasihan? Apa alasannya kita mengatakan dia kasihan? Bisa jadi kita justru yang kasihan pada diri kita sendiri. Mungkin dia rongsokan, tapi kenapa dia kerja rongsok? Karena mungkin dia tuh nggak mau diatur oleh orang. Karena dia pengen waktu sholatnya banyak, waktu baca Qur'annya banyak. Daripada saya kerja di kantor, waktu saya habis. Misalkan begitu. Kita lihat dahulu, kita beranggapan orang yang rumahnya jauh dari kota, tinggal di desa, tinggal di pelosok. Apalagi kemudian tanahnya becek, jalannya jelek. Kita katakan kasihan mereka. Hidupnya sengsara. Ternyata itu berubah setelah kemarin viral. Pak Jaja. Betul nggak? Di Cianjur. Ada satu rumah yang ditawar 2,5 M katanya. Saya sendiri nggak tahu ya. Kata berita begitu. Ditawar 2,5 M. Rumah bilik. Rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Kecil ikhwan. Dibandingkan masjid kita ini gede ini. Ditawar 2,5 M. Padahal itu bukan di pinggir jalan. Mau ke sana kita harus jalan kaki. Ternyata nggak mau. Apakah dia nggak mau kaya? Atau bagaimana? Ya, ternyata ikhwan, itu bukan itu masalahnya. Bukan masalah kaya atau tidak mau kaya. Tapi masalahnya adalah ketentraman hati. Ya, itu pola pikir harus kita rubah itu. Kita kembali, miskin itu tidak setiap orang miskin itu sengsara. Saya punya sahabat, seorang pengusaha qadarullah. Dahulu beliau itu orang kaya. Mobil, ya alhamdulillah, baru punya 14. Qadarullah, kemudian usahanya jatuh. Setelah jatuh, beliau kemudian ditawari lagi oleh para suppliernya. Pak, ayo usaha lagi. Tawarin sama Bang, ayo usaha lagi. Kenapa? Saya kasih Anda ini. Ternyata dia bilang, enggak, saya enggak mau usaha seperti itu lagi. Saya enggak mau kaya seperti kemarin lagi. Kenapa ternyata? Dia jenuh ketika dahulu dia kaya, ditemuin saja susah. Sibuk hanya ngejar harta. Sholat susah, ngaji susah. Kenapa dia sekarang enggak mau seperti dulu? Karena dia merasakan sengsaranya dan kemudian tersiksa hatinya ketika dia kaya. Dia sekarang itu lebih nyaman. Ketika saya miskin Ustadz, saya nggak dikejar-kejar orang yang pengen ketemu saya. Dahulu ketika belum kaya ngantri orang. Mau ketemu saja itu pakai schedule. Ini loh daftarnya, ini jadwalnya. Ini ternyata beliau enggak. Sekarang lebih nyaman katanya.
saya sholat, saya kemudian mau baca Quran, saya kemudian misalkan mau iktikaf, saya itu kemudian kalau mau menuntut ilmu ngaji, gak ada yang ngeribukin. Dahulu dia sibuk, ya kemana-mana datang orang nawarkan barang. Pak ini ya barangkali Bapak butuh barang ini wah, banyak sekali. Itulah hidup ya. Ya, Insya Allah. Ternyata beliau nggak mau seperti itu lagi. Heran saya juga. Ya, orang yang asalnya kaya kemudian dia berhenti. Berapa banyak kan orang yang kemudian ya ada kisah yang cukup viral, orang kaya ternyata mobilnya bagus, pulang pergi dia malah kerja jadi tukang cuci piring di restoran. Kenapa? Dia jenuh di rumah, gak ada kerjaan. Orang kita berpikir enak jadi orang kaya gak ada kerjaan, maka dia jenuh tanpa kerjaan. Akhirnya dia kerja lagi jadi tukang cuci piring. Bukan karena gaji. Karena pengen banyak temen ngobrol. Karena pengen banyak kerjaan. Pengen gerak badannya. Biar dia sehat. Enggak diam terus kemudian jadi penyakit. Insya Allah. Nah ini mindset kita. Perlu kita rubah. Ya. Lalu kemudian di antara keutamaan orang-orang miskin. Maka diterangkan al-fuqara hum atba'ul anbiya wa rusul. Bahasanya orang-orang miskin itu mereka adalah kebanyakan para pengikut Nabi dan Rasul. Orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang gampang menerima kebenaran. Orang-orang miskin itu adalah orang yang gampang menerima kebaikan dan hidayah. Bapak kalau mendakwahi orang kaya berat, Pak. Mendakwahi orang miskin mudah. Rasul pengikut awalnya, para Nabi dan Rasul zaman dahulu, kebanyakan adalah orang-orang miskin. Hati mereka mudah disentuh dengan hidayah. Hati mereka mudah disentuh dengan al-haq. Adapun orang kaya justru banyak menghalangi dakwah dan menghalangi hidayah. Tapi tidak semua saya bilang, gitu ya. Ini kan kita bicaranya tentang aglab keumumannya. Lihat Masya Allah. Para pengikut Nabi, pengikut Rasul, justru fuqara mereka. Orang-orang yang miskin, ikhwan. Makanya di sini dikatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim diterangkan bahasanya dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan anna Hiraqlah Malikar Rum sa'ala Abu Sufyan an atba'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Hiraqlah yang kita kenal dengan Hercules pernah bertanya kepada Abu Sufyan tentang para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir. Padahal Abu Sufyan itu adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang tuanya dari yaitu istri Rasul yang bernama Romlah yang dikenal dengan julukan Ummu Habibah. Punyanya Ummu Habibah. Beliau adalah bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Ketika Abu Sufyan masih kafir, dia datang ke negeri Romawi minta bantuan Raja Hiraqlah. Menceritakan tentang kejadian di daerah Makkah yang ada orang yang ngaku menjadi nabi. Kemudian orang berpindah agama. Dia diadukan kepada Hercules tersebut. Lalu apa? Maka Hiraqlah bertanya tentang para pengikut nabi tersebut. Haluhum asraful nas au du'afa'uhum. Apakah mereka para pengikut nabi itu adalah orang-orang yang mulia ataukah dari kalangan orang-orang yang lemah dari manusia? Ditanya apakah dari asraf atau dari du'afa? Yang mulia ataukah yang lemah? Lalu kemudian apa selanjutnya? Faqal, maka Abu Sufyan mengatakan bal du'afa'uhum, bahkan yang mengikuti adalah orang-orang yang lemah dari kalangan manusia. Maksudnya Abu Sufyan itu menyampaikan ini selain menyampaikan kenyataan juga menjatuhkan. Dia pengikutnya orang-orang lemah. Bukan orang-orang luah, bukan orang kaya, bukan orang terhormat, bukan orang yang dipandang. Lalu apa kata Hiraqlah? Fakal maka dia mengatakan hum atba'ur rusul, mereka lah para pengikut Rasul.
Hiroklah pun mengakui Rasulullah adalah Rasul karena pengikutnya kebanyakan orang-orang miskin. Makanya kalau orang kemudian misalkan pengen menjadi pengikut Rasul, para ulama, beliau adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka para ulama itu mereka adalah orang-orang yang dekat dengan orang-orang miskin. Kenapa mereka dekat dengan orang miskin? Karena tahu yang mudah menerima hidayah, yang mudah mengikuti kebenaran adalah mereka. Orang-orang miskin itu ketika mengikuti dakwah tanpa syarat, ikhwan. Mereka tidak perlu syarat. Ikut kebenaran udah. Kalau orang kaya, kalau dakwah terkadang pesan. Gini ya, nanti gini-gini, nggak boleh bahas ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Begitulah bedanya. Kadang mereka menghalangi. Ketika ada dakwah yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia mencoba menghalangi, menghasut manusia agar dakwah tersebut ditahan. Dakwah tersebut dibubarkan. Rasul zaman dahulu dihalang-halangi oleh orang-orang kaya dari kalangan kabilah Quraisy. Makanya pengikut Nabi dan Rasul itu orang-orang miskin. Jangan bersedih, Anda orang miskin, mungkin hati Anda akan mudah menerima kebenaran, dan ini harta paling mahal adalah hidayah. Sampai-sampai kita meminta dalam sholat kita. Minimal 17 kali kita mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Tunjuki kami, berikan hidayah kami pada jalan yang lurus. Lalu kemudian selanjutnya pun dikatakan bahasanya di antara yang disampaikan di sini wakana Nabi sallallahu yang tasilu amra rabbiki, bahasanya adalah Rasulullah SAW, beliau mengerjakan perintah Rabbnya. Wa yaqul, dan beliau pun mengatakan, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Rasul minta dihidupkan dalam keadaan miskin. Ini ada dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis yang ke-2352. Disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Ya, pada hadis yang 1917. Rasul berdoa kepada Allah. Di dalam doa Rasulullah SAW, Rasul mengatakan, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amituni miskinan. Dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsurni fi zumratil masakin yaumil qiyamah. Dan kumpulkan kami bersama dengan golongan orang-orang miskin pada hari kiamat. Istimewa ya. Sampai Rasul pun pengen hidup miskin, mati dalam kondisi miskin, bahkan dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Ya, ini baru sekian keutamaan orang miskin, padahal banyak di sini. Kira-kira pertanyaannya, masih berambisi menjadi orang kaya? Masih enggak? Ya, ya gimana ya Ustaz? Ya keder, jawabnya keder. Ya. Saya sarankan sedikit saja. Bahasanya kaya dan miskin itu sudah ditakdirkan, ikhwah. Kita hanya mengusahakan. Bahasanya, pada prinsipnya, yang perlu kita tekankan adalah kita tidak boleh berambisi untuk mengejar kekayaan. Andaikan Allah amanatkan kita dengan kekayaan, gunakan kekayaan itu untuk kebaikan. Itu yang penting. Kita tidak peduli Allah takdirkan kita ini apakah miskin atau kaya, tidak masalah, ikhwan. Yang penting bagaimana kita menyikapi ketika kita jadi orang kaya, dan bagaimana sikap kita ketika kita menjadi orang miskin. Itu yang penting sebenarnya. Karena yang namanya rezeki itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Maksud. Sudah dibagi oleh Allah SWT. Allah yang menentukan kadarnya, si fulan dapat sekian. Si fulan dapat sekian, si fulan dapat sekian. Si fulan kaya, si fulan miskin. Pada prinsipnya itu sudah dibagi oleh Allah SWT. Tinggal bagaimana sikap kita. Ketika kita kaya, ketahuilah kita kaya, kemampuan kita kaya. Itu karena kemampuan dari Allah SWT. Maka dengan demikian, kita tidak menjadi orang yang sombong dengan kekayaan kita. Ketika Allah kemudian berikan kita miskin,
Mungkin Allah memberikan banyak sekali kebaikan pada kita. Kenapa? Ketika kita miskin, Allah sedang memberitahukan pada kita agar kita ini barangkali biar diringankan hisabnya. Kalau orang kaya itu berat hisabnya. Allah kemudian memberikan kita kemiskinan, ada hikmahnya. Mungkin agar kita tidak terjatuh dalam kesombongan. Ketika kita kaya, maka kita akan sombong dan merendahkan orang lain. Maka Allah berikan kita kemiskinan. Maka jangan bersedih. Bisa jadi karena Allah menjaga kita. Agar kita tidak terkena dengan penyakit al-kibru, kesombongan. Atau karena Allah itu menginginkan kita dekat dengan Allah. Lihatlah bagaimana orang-orang miskin lebih banyak menadahkan tangan meminta kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang banyak mohon kepada Allah. Banyak bersandar kepada Allah. Banyak ingat kepada Allah. Mungkin karena kita kalau kaya, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lupa bagaimana caranya berdoa. Mungkin kita lupa dengan caranya kita ini kemudian memohon dengan penuh sangat belas kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah jadikan kita kaya miskin. Jadilah kita agar terhindar dari itu semuanya. Masya Allah. Makanya kemudian bagaimana diantaranya perhatian Islam terhadap orang miskin ini luar biasa sekali, ikhwah. Sampai-sampai Sa'al bin Hunayf, beliau pernah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalam kitab Mustadrak Imam Al-Hakim, hadis yang ke-3787. Disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Shahihul Jami' Shaghir, hadis yang 4877. Sengaja saya sebutkan biar kita yakin bahasanya ini adalah hadis yang makbul, yang bisa diterima. Maka di sana Sa'al bin Hunayf mengatakan Rasulullah SAW, ya'ti du'afa'il muslimin. Bahasanya Rasulullah SAW itu suka mendatangi du'afa'al muslimin. Orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang muslim. Rasul itu senang datang ke sana. Datang berkunjung, mengunjungi orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Wa yazzuruhum, berziarah, ya, berkunjung, nyampe ke mereka. Wa ya'udu mardokum, bahkan Rasul adalah orang yang paling rajin untuk menengok orang yang sakit dari kalangan orang miskin. Kalau kita kan kadang kalau orang kaya kita tengok, orang miskin kita tidak tengok. Alasannya cukuplah dengan doa. Bukankah doa itu lebih baik daripada ditengok? Nah ini kan. Kadang kalau kita ini berkunjung ke orang kaya senang. Kenapa? Rumahnya enak, bersih. Kalau ke orang miskin mungkin kita bayangannya tuh rumahnya jorok, kotor. Padahal Rasul itu banyak berkunjung pada orang miskin. Banyak bergaul dengan mereka. Banyak menengok orang-orang yang sakit dari mereka. Wa yashhadu janaizahu, bahkan menyaksikan jenazah mereka. Kita lihat zaman kita sekarang terbalik. Ketika orang kaya yang mati, maka banyak orang yang datang melayat untuk mengiringi jenazahnya. Tapi ketika orang miskin yang mati, berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang dia miskin, dia mengantarkan sedikit. Ya, kenapa? Karena dianggapnya tidak menguntungkan, bahkan mungkin dia adalah orang yang tidak dikenal di dunia ini. Walaupun bisa jadi di langit, dia adalah orang yang banyak dikenal oleh penduduk langit. Ya, Masya Allah. Ini diantaranya. Bagaimana Rasulullah SAW pun adalah orang yang pernah terjatuh, bahkan pengen mengharapkan kehidupan yang miskin, sehingga beliau pun diwafatkan dalam kondisi miskin dan dikumpul dengan orang-orang yang miskin. Masih banyak, tapi saya kira untuk pertemuan hari ini cukup tentang bagaimana kita merubah pola pikir kita. Jangan anggap kemiskinan itu menyengsarakan. Jangan anggap kemiskinan itu tidak bahagia. Saya yakin orang mencari harta, mati-matian mengejar harta, alasannya satu, karena saya pengen bahagia. Cuman dia lupa bahasanya kalau bahagia hanya pada harta, berarti Allah tidak adil. Karena apa? Ada orang yang ditakdirkan kaya, ada yang ditakdirkan miskin. Sedangkan bahagia itu hak semua manusia. Kaya dan miskin bisa bahagia. Kalau kita ini kemudian berpikiran dengan harta kita bisa membeli segalanya, ini keliru. Berapa banyak orang yang dia tidak sanggup membeli dengan hartanya. Berapa banyak orang kaya tidak sanggup membeli tidur yang nyenyak. Mungkin dia bisa membeli tempat tidur, tapi dia tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Mungkin dia bisa membeli makanan yang enak,
Tapi dia belum tentu bisa membeli nafsu makan. Orang miskin dia makan apa saja lahap. Kadang kita yang punya makan pun kita mikir-mikir. Bahasanya mungkin kita merasakan. Bahasanya dengan harta. Kita bisa membeli apa saja. Ternyata kenyataannya tidak setiap apa-apa bisa dibeli dengan harta. Mudah-mudahan ini membuka ya wawasan kita dan juga membuka hati kita. Bahasanya apalah artinya status kaya dan miskin, karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan itu nilainya manusia. Dan sungguhnya kita mencari kehidupan itu adalah kehidupan yang bahagia. Dan ketahuilah bahagia bukan pada harta. Kalau harta standarnya Qarunlah yang paling bahagia. Jika jabatan standarnya Fir'aun yang paling bahagia. Tapi kenyataannya mereka adalah orang-orang yang sengsara. Jadi itu bukan standar untuk kebahagiaan. Mau kaya, mau miskin, yang penting Allah jadikan kita bahagia dunia akhirat. Sebagaimana dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina adzabannar. Itu saja barangkali bisa saya sampaikan. Karena waktunya hampir jam 1 dan bapak-bapak juga harus kerja kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari pahala yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.